Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Sejarah Islam di Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Faiz Fikri Al-Fahmi SPM IM. Di sini kami akan memenuhi tugas proyek observasi sejarah penyebaran Islam di Tangerang. Nah, sekarang kami sedang berada di Masjid Pintu Seribu. Tempat ini dikenal bukan cuma karena keunikannya, tetapi juga banyak menyimpan sejarah perkembangan Islam khususnya di daerah Tangerang ini di Bayur. Dan juga di balik lorong-lorong dan makam-makam ini ternyata terdapat sejarah peninggalan penyebaran Islam yang menarik untuk ditelusuri. Melalui eksplorasi ini, kami ingin mengetahui bagaimana proses Islamisasi berkembang di wilayah Banten, khususnya di Tangerang. Kami juga akan melihat langsung peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih dijaga sampai sekarang. Mulai dari area makam, bangunan masjid, sampai cerita masyarakat sekitar yang masih melekat hingga hari ini. Tempat ini dipercaya memiliki nilai religius dan sejarah yang sangat kuat bagi masyarakat Bayur. Karena itu, perjalanan kali ini bukan sekedar eksplorasi, tapi juga belajar memahami sejarah dan budaya Islam di Tangerang. Kami akan memahami dan mengulik suatu cerita fakta yang orang lain belum mengenal tentang Pintu Seribu. Jadi, tunggu apa lagi? Mari ikuti penelusuran kami di Masjid Pintu Seribu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Masjid Pintu Seribu, yang mana sekarang kita bersama kuncinya dengan Bapak Rusdi. Jadi Masjid Pintu Seribu ini memiliki seorang kuncen yang bernama Bapak Rusdi, yang saat ini akan kita wawancarai mengenai situs sejarah penyebaran Islam di Tangerang. Oke. Sekarang saya izin menanyakan Pak perihal sejarah dari masjid ini Pak. Jadi yang pertama, sejak kapan Pak, tahun berapa berdirinya Masjid Pintu Seribu ini Pak? Masjid Pintu Seribu ini berdirinya sejak tahun 1978. Oke. Jadi teman-teman, masjid ini tuh berdirinya tahun 1978 tepatnya. Nah, untuk bulannya Pak, apakah masih ada catatannya Pak? Kalau bulannya kurang. Oke. Jadi fokusnya masjid ini berdiri tahun 1978. Nah, untuk dari tadi Bapak Rusdi, beliau menjawab untuk bulannya kurang diketahui. Oke. Selanjutnya di masjid ini Pak, tokoh utamanya atau ulamanya dengan siapa Pak? Tokoh ulamanya itu pendirinya ya Syekh Ami Al-Fakir Muhammad Hasan Al-Qudrat Al-Qudam, dan beliau itu adalah seorang murid dari Rawapopol. Oke. Terus untuk selanjutnya, apa benar jumlah pintunya mencapai 1000 Pak? Atau itu hanya istilah saja? Kalau pintunya sih wallahu alam, karena di sini nama aslinya Masjid Agung Nurul Yakin. Kalau pintu 1000-nya itu dinamakan oleh Tokopedia. Oke. Oh, jadi dari media teman-teman yang menamakan bahwasanya ini Masjid Pintu Seribu. Betul. Jadi walaupun toh masjid ini bernama Pintu Seribu, tapi kok bukan maksudnya pintunya ada 1000, tapi nama aslinya masjid apa tadi Pak? Masjid Agung Nurul Yakin. Masjid Agung Nurul Yakin. Jadi nama asli masjid ini tuh teman-teman Masjid Agung Nurul Yakin. Oke. Terus selanjutnya, apa filosofi dari banyaknya pintu dan lorong dalam bangunan masjid ini Pak? Jadi kan di sini banyak pintu, banyak lorong Pak. Itu filosofinya apa Pak kalau boleh tahu? Ya pintu begitu aja. Jadi pintu-pintu namanya pintu, banyak pintu jadi banyak pintu. Ya di situ paling juga untuk buat ketenangan doang. Oke. Jadi filosofinya itu lebih ke ketenangan, kenyamanan untuk para jamaah gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya, apakah ada Pak bantuan dari pemerintah atau masyarakat untuk pelestarian masjid ini? Jadi ada sumbangan apa atau apa Pak? Kalau ini enggak ya. Kalau ini dari negara ataupun dari jamaah. Oke. Jadi kas ataupun bantuan murni untuk pembangunan masjid ini teman-teman, jadi itu murni dari jamaah sama
para peziarah ya Pak ya. Jadi pemerintah belum sama sekali kontribusi untuk pembangunan pelestarian masjid ini. Sekarang kita ke pertanyaan yang nomor 6 dan sampai 10 teman-teman ya. Sisa 5 pertanyaan lagi. Mohon maaf Pak, bagaimana pengurus menghadapi cerita mistis atau mitos yang berkembang di masyarakat Pak? Jadi kan ada beberapa omong-omongan orang yang bahwasanya ada mistis atau horor-horornya gitu Pak. Nah bagaimana Bapak itu menghadapi itu Pak? Kalau ini nggak ada sih, cuman biasa aja sih. Kalau di sini mah yang namanya di sini mah ya kan namanya tetap tempat untuk menenangkan diri doang. Ya banyak orang-orang yang dibilang mistis begitu, banyak orang-orang bilang kayak begini-begini, padahal nggak ada. Yang namanya masjid mah nggak kekalan. Oh iya, jadi teman-teman sebenarnya itu hanya omongan belaka dari masyarakat teman-teman yang tidak mengetahui fakta di balik itu semua. Mereka kurang menganalisis bahwasanya ini tuh masjid, masa ada mistis-mistisnya gitu kan ya. Jadi tidak ada. Nah, bagaimana cara memastikan cerita sejarah yang berbeda agar tetap akurat, Pak? Ya kalau di sini bukan ini doang masjidnya soalnya. Jadi masjidnya itu ada beberapa di daerah, kayak di Bojong Sarung, Kerawang, Sukabumi, dan juga Gunung Sindur. Itu jadi beliau itu menyebarkan agama semua, itu membangun masjid di daerah-daerah, di mana aja ada. Oh, jadi teman-teman, pendiri masjid ini Al-Fakir itu bukan hanya mendirikan di Tangerang saja teman-teman. Tadi ada di Gunung Sindur, termasuk itu di Bojongsari, tadi yang Bapak sampaikan itu ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimana pengelola menjaga nilai sejarah dan kesakralan masjid ini Pak? Ya alhamdulillah sih kalau ini paling juga banyak masyarakat yang mau bantu untuk ini gitu, melestarikan ataupun untuk berkembangan. Oke, jadi teman-teman, masjid ini pure dibangun oleh swadaya masyarakat tanpa bantuan atau pemerintah. Jadi pure dari jamaah swadaya masyarakat. Nah, yang ke-9, bagaimana dari masjid yang paling penting secara sejarah atau spiritual, Pak? Yang paling ziarah doang, ziarah ataupun nanti ziarah di sini bukan sekali doang, tapi ziarahnya 2 kali. Yaitu pertama dari pendirinya dan keduanya yaitu tempat lorong. Oke, Pak, sebentar. Saya tahu dari luar itu bahwasanya katanya di masjid ini pun tidak hanya dipakai untuk berziarah, tapi untuk ada tempat-tempat khusus untuk berzikir, bersolawat. Apakah benar, Pak? Ada tempat ruangan itu untuk khusus zikir ataupun iktikaf. Nah, itu ditentukan nggak Pak? Apa bebas semua orang atau hanya orang-orang tertentu, ulama-ulama? Semua orang bebas. Semua orang bebas bisa menempati ruangan itu untuk dia bisa khusyuk berzikir itu. Oke, nanti minta tunjukkan tempatnya ya Pak ya. Nah, apa pengaruh keberadaan masjid terhadap kehidupan warga di Kampung Bayur ini, Pak? Apakah ada pengaruh? Oh, nggak ada pengaruh. Masyarakat siapa yang nggak bersyukur karena di sini. Masjid ini kan namanya di masjid ini kan jadi masyarakat itu banyak terima kasih ataupun karena mereka dari kalangan pedagang semua. Jadi alhamdulillah banyak penziarah. Gitu saya Pak. Maksudnya gini Mal. Jadi adanya masjid ini membawa berkah bagi masyarakat. Masyarakat bisa berdagang, berjualan karena banyaknya penziarah yang datang ke masjid ini ya Pak. Betul begitu Pak ya. Itu membawa berkah. Jadi kesimpulannya membawa dampak yang positif bagi masyarakat sekitar itu Pak ya. Baik, sekarang kita tinggal ke tahapan keliling untuk melihat-lihat bagian dari masjid ini. Nanti ditemani oleh Bapak Ustadz Rusdi dan rekan-rekan yang lain. Proyek observasi masjid
Pintu Seribu.